Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu dan percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Apapun boleh terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini pujian dan penyembahan kami saat malam hari ini, dan sebentar kami mau belajar bersama firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, juga urapi kami semuanya. Kami mau menaklukkan hati, jiwa, dan pikiran kami kepada firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mengucap syukur kalau kita masih sehat, masih dijaga oleh Tuhan, dan bisa makan minum. Itu merupakan anugerah Tuhan, sebagian kasih Tuhan. Jadi, kapan hari kita teringat ada seorang pemimpin yang berkata begini, karena itu selama kita hidup, punyailah visi dan mimpi yang banyak. Karena biasanya kalau kita masih punya visi dan mimpi yang banyak, itu berarti waktu kita masih panjang. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya visi dan mimpi yang banyak, dia mungkin berkata, ya tugasku sepertinya sudah selesai. Akhirnya waktunya dipercepat oleh Tuhan. Dan statement ini mungkin beberapa tidak setuju, tapi setidaknya kita punya pemikiran bahwa seolah-olah
Tuhan masih punya alasan keberadaan kita di muka bumi ini, punya tujuan. Nah, tadi seperti pujian tadi dikatakan bahwa jika Tuhan memberikan kesempatan kita hidup ini adalah untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pribadi yang berguna buat Tuhan. Tapi kalau orang sudah berpikir, aku sudah cukup melakukan segala sesuatunya, ya mungkin bisa jadi waktunya dipercepat. Nah, kita nggak mengerti kapan waktu kita. Tetapi mengucap syukur juga kalau ada orang yang dipanggil Tuhan juga berarti dia istirahat dari jeli lelahnya, saudara. Dan kita yang penting dalam bagian kita adalah seperti Paulus mengatakan, aku tuh didesak pada dua pilihan. Ya kalau memang aku masih hidup, itu berarti bagiku adalah hidup memberi buah. Berarti bagiku hidup itu harus tetap memberikan hasil buat orang lain. Jadi artinya kalau saudara hidup saat ini berarti Tuhan punya alasan, punya tujuan bahwa saudara masih harus memberikan kegunaan buat yang lainnya. Jadi mengucap syukurlah bahwa saudara memang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini. Saudara, kita harus tetap tegar dalam menghadapi kehidupan ini, walaupun di dalam Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18 dikatakan bahwa adapun manusia hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Manusia itu rapuh, hidupnya singkat, dan mudah digugurkan. Kalau dulu mungkin kita melihat orang itu bisa umurnya 120, 140, 60, lama-lama 70, 80, 60 lah. Sekarang sudah nggak pandang bulu lagi. Sekarang sudah umur berapapun, kalau memang tidak bisa bertahan, ya dia langsung dipanggil Tuhan. Jadi begitu mengertinya bahwa manusia itu rapuh, singkat, dan mudah digugurkan. Itu yang membuat kita harus sadar bahwa kita ini bukan orang-orang super, bukan orang-orang hebat. Dikatakan apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Iya, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi kita yang sudah, orang yang sudah dipanggil Tuhan itu sudah nggak dikenal lagi. Pertama saja 1 minggu, 3 minggu, 40 hari, 1 tahun masih diingat-ingat. Setelah itu sudah dilupakan. Entah dia orang hebat, entah jasanya luar biasa, dilupakan. Ya. Sampai Salomo mengatakan begini, kayaknya hidup ini kayak penuh kesia-siaan semuanya ya. Ini yang Salomo, ya. Salomo dia bilang gini, aku nih kerja, ngumpulin duit sebegitu banyaknya, aku kerja keras, kayak sia-sia ya. Nanti yang menikmati bagianku adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak bekerja. Jadi sudah berarti kan bahwa kadang-kadang berarti bahwa hidup itu singkat. Akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan dari semuanya itu tidak ada yang lebih berarti adalah takutlah akan Tuhan. Kita semua sudah mengerti, jadi kita belajar bahwa hidup kita yang singkat ini ya kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk bergaul dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Inilah pengharapan kita. Pengharapan kita adalah kasih setia Tuhan. Kita bisa tegar, kita bisa kuat, kita bisa berdiri, dan kita bisa punya pengharapan adalah karena kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dikatakan atas orang-orang yang takut akan Dia, keadilannya bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titanya. Jadi betul-betul bahwa kasih setia Tuhan inilah yang membuat kita bertahan. Kasih setia Tuhan yang membuat kita punya pengharapan dan kita kuat di dalam pengharapan tersebut. Kasih setia ini yang membuat kita yakin bahwa kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini sekalipun, walaupun mungkin saudara mendengar kabar sana-sini semuanya banyak yang
berjatuhan, berguguran, tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu berlaku atas kita. Apa janji Tuhan kepada kita? Apa cinta Tuhan kepada kita? Kita melihat pengorbanannya di kayu salib, kita melihat kasih-Nya di kayu salib, kita melihat segala sesuatu yang diperbuatnya, itu yang membuat kita yakin bahwa kita akan bisa melewati masa-masa yang sulit saat ini. Dan itu tidak akan membuat kita putus asa. Saudara, kasih setia Tuhan itu memberikan rasa aman kepada kita. Sebentar saya perlihatkan ayat yang lain, saudaraku ya. Ketika kita percaya kepada kasih setia Tuhan itu diterjemahkan lain-lain, saudaraku, ada yang dikatakan mercy, saudaraku ya, ada loving kindness, tapi saya lebih suka dalam terjemahan yang lain dikatakan loyal love. Jadi artinya cinta yang setia, saudaraku ya. Keyakinan dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk saat-saat ini adalah sedang diuji. Apakah kita percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan setia kepada perjanjiannya atau tidak? Ketika kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan, kita bisa panik, kita bisa khawatir, kita bisa sampai akhirnya kita melupakan bahwa masih ada Tuhan. Ya, ini yang seringkali kita harus kembali bahwa cinta Tuhan yang kita harapkan, kasih setia Tuhan yang kita harapkan. Ulangan pasal 7 ayat 12 dan 15 saya baca buat saudara. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu setelah melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian. Nah, saudara, kalau saudara mendengar peraturan Tuhan, melakukannya dengan setia, Tuhan Allahmu itu setia, dia memegang perjanjian. Dan kasih setianya yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa janji Tuhan yang diucapkan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui iman kita kepada Yesus, itu akan digenapi. Tuhan akan memegangnya. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Ini janji Tuhan. Nah, mata kita tetap fokus, kita menghindari segala sesuatu, kita tetap berjalan, tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang mengasihi. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi saudara, kita harus kembali, walaupun mendengarkan kabar sana-sini, loh, orang-orang Kristen juga gugur, orang-orang yang percaya, saudara tidak boleh gugur dalam pengharapan saudara kepada Tuhan. Saudara tidak boleh melunturkan iman saudara kepada kasih setia Tuhan. Kita tetap berharap kepada Dia, bahwa Tuhan yang telah berjanji kepada kita itu adalah Tuhan yang setia, dan Dia akan berjanji menggenapinya kepada kita. Dia berjanji akan menjauhkan segala penyakit daripada kita, dan seperti ayat Alkitab yang lain mengatakan bahwa walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji setia Tuhan. Tetap seperti itu. Ya. Kalau sampai sesuatu yang buruk menimpa seseorang atau menimpa saudara mungkin ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia tetap berkata, ya Raja Nebukadnezar, sekalipun engkau memasukkan aku ke dalam api yang menyala-nyala, jangan berharap aku akan menyembahmu atau menyembah patung yang kau buat. Aku akan tetap setia kepada Tuhan, karena aku percaya kepada kasih setianya. Jadi saudaraku, walaupun ada mungkin situasi yang buruk terjadi kepada saudara atau kepada yang lainnya, yang terpenting adalah percayalah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Dan kasih setianya itu telah diikrarkan kepada kita, dan kita tetap menjaga iman kita sampai pada akhirnya. Karena kalau kita menjaga iman kita pada akhirnya, itu adalah yang dinilai oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempercayai Dia yang menjadi penjaga kita dan memelihara kita, kita sedang diuji. Saat-saat ini keyakinan dan ketaatan kita sedang diuji. Apakah kita masih bisa mempercayai Tuhan? Apakah kita masih mau mentaati firman Tuhan? Apakah kita masih mempercayai Dia
Tuhan yang setia dan sanggup menjaga perjanjian dengan kita. Itu sedang diuji saat ini. Kalau kita tidak yakin kepada Dia, maka kita sudah melupakan Dia dan tidak lagi mengingat Dia. Kita lebih bersandar pada kekuatan kita sendiri, bersandar pada kemampuan yang lain-lainnya, tapi kita melupakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji akan menjauhkan kepada kita segala penyakit daripada kita. Dan wabah tidak akan menimpa kepada kita. Itu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi, kita tetap berkata, Engkau adalah Tuhan, bagianku yang terbaik. Haleluya. Jadi saudara, kita tetap mempercayai Tuhan, kita menghadapi Tuhan dalam situasi saat ini, tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan memegang perjanjiannya kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji mengenapinya kepada kita, dan kita pegang perkataannya. Saudara, kita pegang perjanjiannya. Kalau saudara membaca lagi dalam kitab yang lain, sampai Mazmur pasal 73, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini pengharapan daripada seorang yang memang dia bergantung kepada Tuhan. Jadi dia tetap mengharapkan bahwa Tuhan adalah bagiannya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kita tidak tahu apa artinya berzina dengan meninggalkan engkau. Masing-masing pribadi memiliki sebuah rahasia sendiri dalam kehidupannya. Tapi kalau seorang sudah mulai tidak menyembah Tuhan lagi, tapi menyembah yang lainnya, kita tidak tahu apa yang mereka sembah saat-saat ini. Tapi yang jelas bahwa kalau mereka berzina dengan meninggalkan engkau, akan dibinasakan. Ayat 28, inilah yang menjadi kehidupan kita. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita masih berharap kepada Tuhan, walaupun dalam saat-saat yang sulit, kita tetap berkata, Tuhan, aku suka dekat padamu, aku menaruh perlindunganku padamu, aku ingin Tuhan bahwa hidupku nanti bisa menceritakan pekerjaanmu, bisa menceritakan segala karya yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kita masih percaya bahwa Tuhan itu akan sanggup atau membuat kita bersaksi, akan sanggup memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaksi tentang perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya segala sesuatunya berlalu, tapi kita tidak tahu kapan hal itu akan berlalu. Dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini, ya biarlah kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan memang sedang mengamati tingkah laku kita pada saat ini. Masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah kita bergantung kepada Dia? Masihkah kita meyakini bahwa Dia itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan kuasanya adalah di atas segala sesuatu? Atau mungkin kita sudah gugur, kita sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu hidup dan tidak menjadikan Dia tempat perlindungan kita. Kita sudah merendahkan Dia sedemikian rupa, karena melihat pengalaman yang lainnya, orang-orang begitu banyak digugurkan. Dan seperti Gideon yang berkata, ketika malaikat Tuhan bertemu dengan dia berkata, mana ceritanya tentang kehebatan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Dulu aku memang mendengar dari nenek moyangku betapa Tuhan itu hebat dan hidup dan berkuasa. Tapi saat ini mana cerita itu? Nggak ada. Aku nggak mendengarnya dan aku nggak melihatnya. Buktinya kami sembunyi, kami dijajah, kami tidak berdaya, kami ketakutan. Gideon kan ketakutan, dia sembunyi, saudara. Mana buktinya? Tapi suara Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang hebat. Jadi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, biarlah pengharapan kita pulih kepada Tuhan. Kita yakin kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan kita
sanggup menolong kita, dan Tuhan kita melindungi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang sanggup melindungi, menolong kita, dan juga Tuhan yang mengiring kita bukan cuma saat di dunia ini, tapi juga Dia mengiring kita sampai pada akhir kehidupan kita. Bahkan Dia berjanji bahkan ketika kita nanti pergi dari dunia ini pun, Dia menyediakan tempat bagi kita, itu tempat yang terbaik. Yang harus kita lakukan adalah, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apakah kita masih percaya kepada perkataan firman Tuhan hari ini? Itu semua sedang diuji pada saat ini. Kita memilih bersembunyi, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi mengagumi firman Tuhan, tidak lagi mengagumi kuasa Tuhan, tidak lagi memuji-muji Dia. Itu sedang diuji saat ini. Apakah kita sedang memuji kehebatan yang lainnya lebih daripada Tuhan? Itu semua sedang diuji. Saat ini, apakah kita masih beribadah kepada Tuhan, masih membangun komunikasi dengan Tuhan, masih berbicara dengan Tuhan? Berarti ya, itu semua sedang diuji. Kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan dan memilih Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, walaupun situasi yang sulit mungkin terjadi, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa benci dengan situasi yang ada. Itu semua sedang diuji. Yang terpenting adalah apakah kita masih percaya dan masih mau beribadah kepada Tuhan Allah kita. Ketika kita beribadah, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, Dia akan memberikan roti makanan kita. Dia akan memberikan air minum kita. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita masih berharap kepada Tuhan dan bisa masih percaya menyembah Tuhan atau tidak. Ini janji Tuhan kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Dia akan memberikan roti makanan kita. Dia akan memberikan air buat minuman kita. Dan Dia berjanji akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Bukan kita ceroboh, bukan kita menguji segala sesuatunya, tetapi kita mempercayai Tuhan dan kita tetap melangkah, melakukan segala sesuatu. Seperti Daud, ketika dia mau melangkah, suatu saat dia menghadapi masa yang sulit, yaitu mau menolong orang Kehila yang dijajah orang Filistin, atau dia diam saja. Padahal posisi Daud pada saat itu adalah sedang dikejar-kejar oleh Saul. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, pergilah, selamatkanlah orang-orang Kehila, kamu akan menang. Tapi ketika Daud mau maju, pengikut-pengikutnya yang lain, dia berkata, kamu kenapa harus mengambil keputusan seperti ini? Bukankah kita sendiri juga dalam posisi ketakutan? Bukankah kita sendiri dalam posisi sedang dikejar-kejar oleh Saul? Dan posisi kita sendiri juga tidak aman. Kenapa kita harus menyelamatkan Kehila? Bertanya lagi Daud, pergilah, aku menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu, dan kamu bisa menyelamatkannya. Akhirnya Daud dan pasukannya bergerak, dan dia melangkah. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita bersembunyi, ada saatnya juga kita melangkah, karena mungkin itu memang sebuah kewajiban, pekerjaan, dan lain-lainnya. Tapi yang jelas adalah kita mulai saat ini memang betul-betul mulai belajar bertanya kepada Tuhan, belajar untuk melangkah dengan yakin kepada Tuhan, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang bimbang, jangan berharap dia akan memperoleh sesuatu. Biarlah keyakinan kita bahwa Tuhan masih hidup, Tuhan itu setia, Tuhan itu berjanji, dan janjinya bisa digenapi dalam kehidupan kita. Itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kanan kiri kita mendengarkan kabar yang mungkin bisa melemahkan iman dan pengharapan kita, tapi kita tetap mengambil keputusan, tetap yakin akan menyembah Tuhan,
akan memuji Tuhan, aku akan tetap menjadikan Tuhan adalah Tuhanku, dan aku percaya bahwa di atas segala situasi ini, Engkau Tuhan masih berkuasa, dan Engkau di atas segala perkara. Engkau yang di surga, di bumi itu semua dalam kekuasaan-Mu. Di udara, di bawah laut, semua itu dalam kekuasaan-Mu. Dan aku percaya kasih setia-Mu Tuhan, itu yang kuharapkan, sanggup melindungi aku dan menjaga aku. Karena Engkau berjanji bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memegang perjanjiannya. Kasih setia Tuhan akan diberlakukan kepada orang yang beribadah kepada Dia. Biarlah itu adalah bagian saudara dan saya semuanya. Karena kita tetap mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati hari ini. Jadi tetap kita harapan kepada Tuhan. Saudaraku, dengar kanan kiri, cepat ya, orang dipanggil Tuhan lewat. Tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, kalau suatu saat hal itu menimpa kita, pengharapan kita tetap yakin bahwa Dia telah berjanji kepada kita. Dia berjanji meluputkan. Dia berjanji akan melepaskan kita. Itu adalah bagian dari saya. Haleluya. Oke, mari kita berdoa. Mungkin Pak Ardi bisa memimpin dalam doa, mengakhirinya Pak Ardi. Ya, oke Pak Ardi. Baik, Pak. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kembali Tuhan yang Engkau berikan kekuatan dan semangat buat kami untuk terus mencari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jika malam hari ini kembali kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman yang indah sudah memberikan kekuatan bagi iman kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Engkau berkati Pak Kris Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu percaya dimanapun Pak Kris berada, Engkau selalu memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati penggembalaannya, bahkan Engkau juga memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas hamba-Mu yang setia ini. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini bergabung malam hari ini. Bapak, Engkau juga memberkati mereka, Engkau menyertai, Engkau melindungi, bahkan Engkau juga Tuhan memberikan keberhasilan demi keberhasilan. Engkau menjagai kami semua Tuhan, Engkau melindungi kami, khususnya dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk terus bergantung kepadamu, ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apapun. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan ajar kami untuk selalu mendekat kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu juga berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Sebentar, jika kami akan berpisah satu sama lain, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Udah, malam. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Ardi, Pak Kris, Pak Ardi, Cinovi, sudah selesai. Kupeni, Ardi, berkati semuanya. Kita pikir Jumat hari ini. Oh, kepengen cepet jalan mari ya Tinone ya. Pikir minggu malah repot lah. Tak pikir Jumat. Dari gitu aku
Sampai ketemu lagi. Sehat oke. Ya, yuk, makasih. Ya. Ya, Pak. Oke.